Sari mie gelas ya teman-teman, aku beli di grosiran. Hai teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi di vlog kesehariannya ibu rumah tangga, sekaligus mempunyai usaha sampingan receh ya, warung sembako. Dan sebelum aku sharing-sharing soal warung sembako, omset aku di warung sembako dan berapa lama aku udah buka warung sembako, di sini aku mau share dulu ya aktivitas aku di pagi hari biasa ya ibu rumah tangga. Ini kebetulan rajin aja nih, jadi aku sempatin pagi-pagi masak ya sebelum Pak Su kerja. Jadi ayamnya itu udah aku ungkap duluan. Jadi ini aku mau bikin ayam sambal hijau pakai cabai rawit gitu ya, biar pedes gitu. Nah, di sini sayurnya juga udah aku masak. Jadi lanjut di sini aku mau gorengin si tahunya dulu buat campuran si ayamnya, biar si ayamnya tuh nggak kesepian ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman pagi-pagi kalau ibu warung sembako nih kira-kira masaknya tuh jam berapa pagi, siang apa malam. Nah, kadang-kadang aku sharing malam juga sih masaknya. Dan ini sambal aku udah jadi ya, nggak aku record ya teman-teman, karena jam juga udah hampir jam 8-an. Jadi Pak Su juga mau berangkat kerja. Dan ini dia ya, posisi warung aku itu di dalam kompleksnya seperti ini. Jadi kompleksnya itu udah kompleks perumahan pribadi jatuhnya ya teman-teman. Dan warung aku itu bisa dikatakan posisinya itu nggak strategis ya, seperti di pertengahan seperti itu, karena di atasnya lagi ada warung dan di bawah lagi gitu ya ada warung juga ya teman-teman. Jadi posisinya itu kayak kejepit gitu, tapi alhamdulillah ya untuk omsetnya bisa untuk bantu-bantu perekonomian keluarga kecil kami. Dan sebelum aku lanjut, emang berapa sih omsetnya bun dan berapa lama bunda itu mendirikan usaha sembako ini? Bisa dibilang aku tuh pemula banget gitu ya, belum nyampe 2 tahun loh teman-teman. Dan modal di awal itu cuman modal untuk isi warung aja ya, 3 juta seperti itu teman-teman. Dan sebelum aku lanjut nih cuap-cuapnya mengenai omset dan berapa lama aku buka warung sembakonya, di sini aku mau nyambilin dulu ya unboxing beberapa belanjaan aku dari grosiran semalam. Ini aku ada beli mie gelas yang merek Sarimi ya teman-teman. Kalau yang merek Sarimi ini aku beli di grosiran dan modalnya itu 9.000 satu renteng. Jadi untungnya tipis banget ya, 100 rupiah per picis. Jadi karena di sini aku belinya di grosiran, aku rencana itu mau jual satu picisnya itu 1.250 khusus yang untuk doernya aja. Karena kalau yang untuk merek Sarimi gelas sama Soyami itu aku udah langsung ke distributornya, jadi bisa lah ya aku jual sesuai bandrol yang tertera di perusahaannya seperti itu. Dan ini juga aku ada beli beberapa Indomie 4 varian rasa ya teman-teman. Jadi kalau kita beli di grosiran itu satu dusnya itu kita bisa campur-campur, jadi lebih enak gitu ya belanjanya gitu. Ini bagi yang modal minim ya, teruntuk bagi yang modal minim yang belanjanya itu masih harian atau sekali 2 hari seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau di distributornya itu ya, kalau Indofood tuh kalau di tempat aku harus beli dus-dusan seperti itu. Nah, kalau yang cepet laris manisnya itu di warung aku yang merek Supermi. Jadi kalau merek Supermi itu emang kalau setiap belanja aku beli dusannya teman-teman. Tapi kalau yang merek Indomie itu aku lebih enak aja beli di grosiran, satu dus campur, jadi udah dapat berbagai macam varian rasa. Nah, kalau udah satu dus campur modalnya itu 2.800 ya teman-teman. Nah, di samping permian di sini aku juga ada beli minyak kita, dan untuk harganya itu masih sama sih dengan harga yang aku beli beberapa 2 minggu yang lewat atau 3 minggu yang lewat ya teman-teman. Karena belum ada kenaikan sih menjelang bulan puasa dan menjelang lebaran ini. Aku masih dapat modal di 16.700
dan penjualan aku 18.000. Nah, gimana nih kalau di tempat teman-teman modal minyak kitanya udah modal berapa? Nah, lanjut di sini aku mau bongkar lagi obat nyamuk yang merek Baygon. Di sini aku beli satu lusin karena emang persediaan obat nyamuk di warung aku itu tinggal 2 biji ya teman-teman, alias 2 kotak seperti itu. Jadi langsung aja mumpung lagi belanja ke grosiran, jadi aku lebihin aja belanjanya ini. Satu lusin yang warna pinky dan sama yang warna hijau. Jadi ini bukan rasa ya kan. Ini adalah buat obat nyamuk ya teman-teman. Dan buat modalnya sendiri aku dapat di modal 4.000, penjualan 5.000, lumayan ya keuntungannya itu 1.000 per picisnya. Oke, ini semua ya total belanjaan aku dari grosiran. Ini semua tuh udah hampir 1 juta loh belanjanya. Hanya dapat beberapa item nih seperti teman-teman lihat ya, 862.000. Nah, di samping itu ada rokok. Rokok juga nggak ada yang banyak-banyak tuh, aku belinya 3 picisan. Yang satu slop itu rokok olive, itu rokok murah meriah ya teman-teman. Terus ada setengah-setengah nih rokok Surya 12 setengah slop, terus rokok Surya 16 juga setengah slop, ada Samsu refill, ada Samsu biasa. Jadi nggak ada yang banyak sih, tapi walaupun nggak banyak tapi lumayan loh, pengeluaran dari rokok aja itu udah hampir 600-an ya teman-teman. Jadi kalau emang kita udah belanja kebutuhan warung yang habisnya itu rokok, itu pasti pengeluarannya itu lumayan melejit ya teman-teman. Oke, lanjut di sini aku akan jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk di kolom komentar aku ya teman-teman ya. Yang menanyakan berapa lama sih buka warung sembakonya Bun? Terus kisaran berapa sih omset sehari-harinya? Terus kalau input barang itu pakai di mesin kasir juga, maksudnya pakai di komputer kasir juga atau gimana? Nah, di sini aku jawab ya teman-teman ya. Aku buka warung sembako ini masih pemula ya. Kalau belum genap 2 tahun aku rasa itu masih pemula ya teman-teman. Dan juga lokasi warung aku juga teman-teman udah tahu ya, nggak di luaran gitu, nggak di jalan besar, tapi masuk ke dalam gitu. Dan walaupun di sini bisa dibilang ya banyak PNS-an, terus karyawan kantor yang rumahnya lumayan besar lah ya, tapi mereka itu pasti cenderung belanjanya itu ke swalayan dibanding warung kecil seperti aku ini teman-teman. Dan untuk sistem yang aku pakai sebenarnya di video sebelum-sebelumnya nih udah pernah aku kasih tahu, yaitu Seed Retail Pro. Nah, untuk penginputannya emang di mesin kasir semuanya teman-teman ya. Mau input barang, terus input barcode, input penjualan dan lain-lainnya di kasir nih teman-teman. Ini aku contohkan ya, aku nih input minyak kita ya teman-teman. Kadang minyak kita itu beda lagi ya, label apa namanya tuh ya, kode barcode-nya gitu. Nah, di sini itu udah ada satuan beli, satuan jual. Jadi kalau untuk satuan beli ya, walaupun aku beli 6 pieces tapi tetap hitungnya per dus. Terus isinya 24 ya satu dus. Terus ada harga beli nih, tinggal kita isi aja di kolomnya harga belinya berapa dan harga jualnya berapa, stoknya berapa, tinggal di save. Nah, untuk stok barang juga sama seperti itu ya Bun, tinggal kita scan barcode, nanti udah kebaca tuh sama sistemnya. Terus kita tinggal update deh stok kita itu berapa. Kalau misalnya tinggal 2, terus kita beli lagi satu dus misalnya, ditambahin aja menjadi 24 tambah 2 pieces seperti itu teman-teman. Dan untuk laporannya di sini udah lengkap ya, laporan jual beli, terus ada apa nih, pokoknya ini udah lengkap banget, udah sama kayak sistem kasirnya di sini. Terus ada pembukuannya juga, ada laporan laba rugi, itu udah pasti ya teman-teman. Terus untuk pertanyaan omset nih di warung sembako aku itu rata-rata seharinya berapa? Langsung aja di sini aku mau spill ya ke teman-teman, tapi ini nggak bermaksud apa-apa ya, apalagi ini warung aku kecil gitu ya, omsetnya berapa ya kan. Ini untuk acuan aja, kira-kira berapa omset aku di keadaan warung aku yang sederhana ini, pendapatan sehari-harinya berapa. Nah, ini aku ambil sampel di tanggal 5 itu kisaran 681.000, jadi ini kurang 1 juta.
Terus next aku coba ambil di hari weekend nih teman-teman, di hari weekend kemarin ya, tanggal 9 Februari ini kira-kira omsetnya lumayan juga nih, hampir 1 juta. Ini kisaran 941 ribuan ya teman-teman, dan keuntungannya itu lumayan loh, hampir bukan, udah melebihi 150 seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu ya gambarannya, dan juga pernah loh omset aku itu 500 600 juga pernah ya teman-teman. Jadi nggak menentu gitu ya, namanya juga warung sembako retail kecil di dalam kompleks seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, gambaran umumnya warung sembako aku, lokasi, omset, pendapatan gitu ya, udah aku kasih tahu nih ke teman-teman. Jadi udah aku jawab ya pertanyaan teman-teman semua. Semoga apa yang aku sampaikan, yang aku sharingkan, pengalaman aku bisa bermanfaat nih bagi warung-warung sembako pemula, ataupun bagi teman-teman yang akan berniat memulai warung sembako. Yang penting dimulai aja dulu, berusaha, pasti hasilnya akan menyusul kemudian ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku nih bagi yang belum, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua dapat video terbaru dan terupdate dari aku. Oke, bye bye.